banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif, gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU, dan apapun yang diputuskan oleh KPU, nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua proses. Pak Ganjar terkait dengan suara kandang banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT, dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo, itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Ada agenda kemana Pak di sini Pak? Jalan-jalan. Oke ya, makasih ya. Yuk. Gibran yang ngajak ketemu Pak Ganjar. Mau soal gimana Pak? Tapi ya masuk gitu, kemasukan apa? Air. Yang foto. Ada lagi Pak? Yuk, lagi yuk. Yuk Pak Mahfud. Yuk. Pak Usu kan ya? Sedikit Prof. Pak Usu yang memberi. Pak Usu ya. Ini gimana Pak? Ya. Siapa yang ngasih ngomong? Oso. Kita kesini aja ya. Kita geserin aja ke tengah ya. Iya. Kalau digeser ke sini kita gimana guntingan? Maju lagi boleh maju lagi. Pak Oso, mau tanya Pak, apakah nanti Hanura kawan-kawan bisa menjadi oposisi Pak? Kalau misalnya kita mengacu dengan hasil sekarang nih Pak. Oposisi apa ya? Kita bicara oposisi itu oposisi apa? Orang pertandingan belum selesai kok. Iya kan? Ada banyak undang-undang yang dilanggar. Ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Tindakan apa yang diambil Pak? Oh, hukum. Karena negara kita negara hukum. Ya kalau merasa kuat mengatur hukum ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah nggak bener gitu. Betul nggak?
Ya itu masalahnya. Tapi seakan-akan 02 itu merasa menang dan ingin merangkul semua pihak. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin, ya. Jadi boleh aja merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Begitu. Masif apa sih kecurangan yang ditemukan oleh TPN, Pak? Oh, banyak sekali. Ini nanti nggak bisa kita bicarakan di sini, harus kita bicarakan melalui hukum. Dan hukum itu harus menerima kalau pelaksana hukum juga itu kan disumpah dia. Ya, untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia loh. Baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Ini artinya pemilu ini nggak legitimate ya Pak? Ya, legitimit dan tidak legitimit nanti adalah hukum yang menentukan. Ya, Pak, bukan. Artinya sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu. Udah pasti kalau lihat begini udah pastilah. Tapi melihat barusan tadi Pak Anwar Usman putusan selanya ini masih berkuasa. Aduh, ya, udah cukup. Anda sudah tahu sebetulnya jawabannya. Pak Hasto, boleh dong Pak Hasto sedikit aja Pak Hasto. Sedikit aja. Gimana Pak Hasto? Boleh Pak Hasto balik dulu Mas Hasto. Siapa lagi? Mas Adit, Mas Adit. Mas Adit gimana Mas Adit? Masku saya, Masku. Ya Mas Bos aja yuk. Enggak, betul. Sore tadi. Kenapa sih? Ketiban enggak ya? Enggak. Ngomong lagi. Ya, pemirsa, itulah tadi pernyataan dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dan saat ini Ibu Megawati Soekarno Putri baru saja keluar dan kami masih menunggu apakah yang bersangkutan akan berbicara di depan para awak media. Pemirsa, TPN investigasi dugaan kecurangan dalam Pilpres tahun 2024 yang mana pihaknya akan terus melakukan investigasi, terutama ada beberapa laporan dari TPS yang tadi disebutkan bahwa sudah ada suara sebanyak 700 sampai dengan 800, padahal kenyataannya ini maksimal adalah 300 orang atau jiwa yang memilih di salah satu TPS atau di DPT. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa sampai dengan saat ini tim TPN atau tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan terus menelusuri dan juga menginvestigasi dugaan kecurangan Pilpres. Dan berdasarkan data yang diperoleh untuk dari tim TPN sendiri atau untuk perolehan suara sementara waktu tercatat untuk tim pasangan Prabowo Gibran masih unggul di atas 50%, sementara untuk tim dan baik, saat ini kami akan mendengarkan paparan dari Sekjen PDIP Perjuangan, Hasto Kristianto. Ya Mas, mungkin ada Mas. Bentar ya. Malah nunduk. Ini kosong. Salah siapa? Sama yang Mas. Terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya menunggu. Jadi hari ini telah dilakukan
suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua umum dari parpol pengusung Pak Ganjar Mahfud, Ibu Mega, Pak Mardiono, Pak Haritanu, dan juga Bang Oso, serta seluruh tim inti dari TPN 03. Di dalam rapat itu, setiap ketua umum menyampaikan arahan-arahannya, dan kemudian Ketua TPN, Mas Arsyad Rashid, menyampaikan laporan terhadap potret dan dinamika Pilpres, dan dari situlah kemudian dikerucutkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang, itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi, terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat, dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh, dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat, demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses, memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada pelemahan-pelemahan secara sistematis pula. Demikian pokok-pokok dari rapat tadi, dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum. Kemudian dikaji juga proses politik, baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri.
kabarnya Bu Mega mau tim khusus yang tadi itu dibentuk isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil, Mas? Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen. Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan nurani. Banyak di antara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini. Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil, sehingga tim khusus ini itu lebih banyak itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya, pengalaman, kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini. Mas Hasto, kabarnya Bu Mega mau ketemu Surya Paloh, Pak. Apakah udah ada rencana itu, Pak? Menyampaikan pidato kemenangan di Istora. Bagaimana tanggapan PDIP terkait pidato tersebut? Yang melakukan pidato kemenangan tidak memahami suatu tahapan-tahapan pemilu. Karena menang tidaknya itu ditentukan dari proses rekapitulasi ini yang dari bawah, bukan dari hasil quick count. Sehingga mulai hari ini kami menghimbau baik itu seluruh media televisi untuk fokus di dalam perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Ini seluruh konsentrasi kita di sana. Lalu dengan koalisinya Anies Muhaimin yang juga mempertanyakan ini, apakah ada komunikasi untuk menggugat bersama gitu, Pak? Jadi apa yang terjadi ini kan bisa dirasakan. Buktinya terjadi suatu perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia yang di luar negeri, yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat, dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi atau seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP seperti Jateng, Bali, NTT, bahkan di beberapa jumlah negara daerah lain itu jebol oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PD Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami, banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Mas Hasto, narasi kemenangan semalam, Mas Hasto. Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PD Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Mas Hasto, keunggulan Prabowo Gibran sementara ini disebut karena adanya Jokowi efek, Mas. Apa Mas Hasto setuju dengan itu, Mas? Jadi kita ini membangun people effect. Ya, kekuatan kolektif Indonesia sejak dulu tidak dibangun oleh kekuatan orang per orang. Terlalu berbahaya kalau republik ini bertumpu pada kekuatan orang per orang. Sehingga
Yang ada adalah suatu penggunaan dari instrumen-instrumen negara dari hulu ke hilir. Mas Hasto, narasi kemenangan semalam ini juga ditutup dengan ajakan merangkul semua pihak gitu Mas. Nah PDIP dari hasil real quick count ini menjadi salah satu partai yang kembali memenangkan pemilu. Apa sebenarnya respon dari ajakan rangkulan tersebut? Ya sebenarnya apa yang ditargetkan oleh PDI Perjuangan untuk menang 3 kali berturut-turut terkait dengan PDI Perjuangan berdasarkan rekapitulasi internal kami mendapatkan kepercayaan rakyat. Tetapi tugas kami kan juga mendorong bagaimana partai-partai politik betul-betul mendapatkan suara sesuai dengan dukungan rakyat tanpa adanya suatu anomali atau suatu hambatan-hambatan secara sistemik terhadap upaya untuk mendapatkan suara dari rakyat itu. Nah sehingga ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini. Karena tahapan kita sekarang belum ke sana, kita mengawal bersama-sama agar suara rakyat betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat. Artinya jika hasil pemilu ini tidak legitimate, berarti PDIP tidak akan merespon ajakan rangkulan tersebut, Mas? Ya inilah yang akan menjadi tugas dari tim khusus. Karena seluruh indikasi dari fakta-fakta yang diangkat, ada persoalan terkait dengan legitimasi pemilu. Terkait dengan legalitas calon yang saat ini masih ada gugatan di PT UN. Nah, sehingga kesemuanya itu dicermati dan nanti akan sampai tiba waktunya untuk menyampaikan suatu sikap politik terhadap keseluruhan hasil dari Pilpres ini. Karena berbeda antara Pilpres dan Pileg, Pilpres ini lebih kepada bagaimana tampilan tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden kita. Sementara caleg merupakan akumulasi dari mesin partai dan juga pergerakan calon anggota legislatif dikombinasikan dengan partai ID. Mas Hasto, tadi pagi Pak Presiden Jokowi mengatakan jangan berteriak ada kecurangan pemilu, laporkan saja ke Bawaslu dan MK. Nah ini seperti apa tanggapan dari PDIP gitu? Ya itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata, itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai, meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu. Maka sekarang ini rakyatlah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok pro-demokrasi menjadi pengawas, dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama. Mas Sekjen, apakah tadi dievaluasi? Karena kalau tadi dibilang partai pemenangnya PDIP, tapi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud masih di bawah dari 19%. Kami fokus pada pencermatan atas rekapitulasi dan kemudian pembentukan tim khusus yang akan melakukan audit secara menyeluruh, ya berdasarkan bukti-bukti material yang ditemukan oleh tim khusus dari laporan-laporan awal yang saat ini terus dikumpulkan. Pak, tapi apakah anomali antara hasil Pileg dan juga Pilpres itu karena mesin partai gak berjalan secara optimal, apalagi di internalnya? Kalau dari sisi pergerakan mesin partai, kami pastikan itu bergerak. Dari PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura. Maka kemarin kesimpulan sementara itu adalah ini terjadi excessive shooting, overshooting. Ini persis dengan apa yang terjadi pada pemilu tahun 97 yang lalu. Hanya saja cara-caranya jauh lebih soft, proses engineeringnya itu seperti itu. Mas, Pak Jokowi juga bilang tadi malam beliau sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan mengucapkan selamat gitu. Tanggapannya, Mas? Ya kalau itu dari Pak Jokowi, ya. Mas, artinya nanti di internal akan ada evaluasi juga terkait dengan suara Pileg ini, apalagi mengingat sebelumnya ada surat dari Ibu Ketua Umum soal suara Mas Ganjar lebih tinggi daripada caleg-calegnya. Ya tentu saja ada tahapan-tahapan seperti itu. Partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting, khususnya itu pemilu.
Karena ini juga sebagai suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan. Ada anomali paling banyak itu ditemukan di daerah mana? Ini menjadi tugas dari tim khusus, tetapi seluruh data-data yang kami kumpulkan nanti akan diberikan kepada tim khusus tersebut. Belum diputuskan siapa yang memimpin nanti Mas Nanti tim khusus? Dibentuk oleh Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Kebetulan Prof Mahfud MD memiliki banyak pengalaman terkait dengan posisi beliau sebelumnya sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga beliau bisa memberikan penjelasan tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga rangkaian proses bagaimana persoalan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu terjadi. Kapan Mas? Apakah minggu ini? Ya nanti akan diupdate. Hari ini? Nanti akan diupdate. Berarti dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Oh tidak. Ya, Pak Ganjar, Prof Mahfud, ya dalam kapasitas sebagai pasangan calon, ya itu tetap ya menjalankan tugas-tugasnya, memberikan suatu arahan-arahan, direction kepada tim khusus ini. Mas, terkait Anwar Usman yang masuk lagi ke MK, mungkin ada tanggapannya? Itu tolong direkonfirmasi lagi apakah itu benar atau tidak. Itu dulu. Jadi Prof Mahfud dan juga Pak Ganjar itu hanya memantau, mengarahkan nantinya, tapi akan dipimpin oleh tim lainnya gitu. Iya betul. Cukup ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas.